Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kitab dan kidung wayang Indonesia. Yang pertama, Astabrata. Berasal dari kata asto atau hasto yang artinya 8. Kemudian baroto yang artinya laku atau perbuatan. Jadi Astabrata atau Hastobroto memiliki 8 laku atau 8 perbuatan. Astabrata terdapat dalam Sarga 24 dari Wejangan Ramayana kepada Gunawan Wibisono, juga Sri Kresna dan kepada Arjuna. Diterangkan bahwa seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin atau raja adalah dalam jiwanya terdapat 8 macam sifat kedewasaan atau 8 macam watak-watak 8 dewa. Kewajiban seorang pemimpin harus selalu mencerminkan sifat dan sikap. Yang pertama, Dewa Surya atau watak matahari, menghisap air dengan sifat panas secara perlahan serta memberi sarana hidup. Pemimpin harus selalu mencerminkan sifat dan sikap semangat kehidupan dan energi untuk mencapai tujuan dengan didasari pikiran yang matang dan teliti serta mempertimbangkan baik buruknya juga kesabaran dan kehati-hatian. Selanjutnya, Dewa Chandra atau watak bulan yang memberi kesenangan dan penerangan dengan sinarnya yang lembut. Seorang pemimpin bertindak halus dengan penuh kasih sayang dengan tidak meninggalkan kedewasaannya. Selanjutnya, Dewa Yama atau watak bintang yang indah dan terang sebagai perhiasan dan yang menjadi pedoman dan bertanggung jawab atas keamanan anak buah dan wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, Dewa Bayu atau watak angin yang mengisi tiap ruang kosong. Pemimpin mengetahui dan menanggapi keadaan negeri dan seluruh rakyat secara teliti. Selanjutnya, Dewa Indra atau watak mendung yang menakutkan tetapi kemudian memberikan manfaat dan menghidupkan. Maka pemimpin harus berwibawa, murah hati, dan dalam tindakannya bermanfaat bagi anak buahnya. Yang keenam, Dewa Agni atau watak api yang mempunyai sifat tegak, dapat membakar dan membinasakan lawan. Pemimpin harus berani dan tegas serta adil, mempunyai prinsip sendiri, tegak dengan berpijak pada kebenaran dan kesucian hati. Yang ketujuh, Dewa Baruna atau watak samudra. Sebagai simbol kekuatan yang mengikat, pemimpin harus mampu menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menjaga keseluruhan dan keutuhan rakyat serta melindungi rakyat dari segala kekuatan lain yang mengganggu ketentraman dan keamanan secara luas dan merata. Dan yang terakhir, Dewa Kuera atau watak kekayaan atau watak bumi yang sentosa, makmur dengan kesucian rohani dan jasmani. Pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya karena harus memperhatikan rakyat yang memerlukan bantuan dan mencerminkan sentosa budi pekertinya dan kejujuran terhadap kenyataan yang ada. Selanjutnya, Babat Nitik. Naskah asli Babat Nitik tersimpan di perpustakaan Keraton Yogyakarta. Babat ini ditulis di atas kertas berukuran folio dengan tinta hitam berhuruf Jawa dengan bahasa Jawa bercampur Kawi, digubah dalam bentuk tembang mocopat. Penulisannya tidak diketahui, tetapi diterangkan bahwa ditulis atas perintah Sultan Hamengkubuwono VII. Waktu penulisannya disebutkan dengan sangkalan Resi Nembah Ngesti Tunggal 1867 atau 1936 Masehi. Babat Nitik atau Sultan Agung yang seluruhnya terdiri dari 35 pupuh tembang itu berisikan pengalaman Sultan Agung sejak masih menjadi putra mahkota, pelantikannya sebagai sultan dan masa pemerintahannya yang berpusat di Keraton Kerto. Diceritakan bahwa sewaktu masih menjadi putra mahkota, beliau mengadakan perjalanan ke seluruh Jawa, Asia Tenggara, Timur Tengah,
bahkan ke dasar laut dan alam kedewataan. Semua perjalanan itu dilaksanakan secara gaib. Seperti kita ketahui pada zaman dahulu, keyakinan yang hidup dalam masyarakat kita bahwa raja itu bukan manusia biasa, melainkan manusia dewa yang memiliki kelebihan-kelebihan dari manusia biasa. Pada zaman Sultan Agung berkuasa, agama Islam sedang berkembang pesat di atas dasar budaya Jawa sebelum itu. Seorang raja yang berwibawa dan berpredikat Gung Binatara adalah raja yang berkualitas, manusia dewa sekaligus Khalifatullah. Dalam babat tersebut, diceritakan bahwa Sultan Agung pergi ke Mekah untuk minta pengakuan sebagai Khalifatullah. Perjalanan putra mahkota Mataram sebelum dinobatkan ke seluruh Nusantara dan Asia Tenggara dalam rangka nitik atau menjajaki keadaan daerah yang dikunjungi tersebut dalam upaya pengembangan kekuasaan kelak jika telah memegang tumpuk pemerintahan. Rupanya dengan alasan itulah maka babat ini dinamakan babat nitik. Sang putra mahkota Mataram yang bergelar Pangeran Adipati itu selalu mampu menundukkan negara-negara yang dikunjungi dengan kesaktiannya sendiri. Kemudian raja dan rakyat dari negara yang sudah tunduk itu bersedia masuk Islam. Cerita ini mirip dengan hikayat Amir Hamzah di Jawa terkenal dengan nama Wong Agung Menak dalam menyebar atau mengembangkan agama Islam. Hal ini untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa Sultan Agung adalah Khalifatullah. Di samping itu, babat nitik juga berisi hal-hal yang berbau mistik, seperti Sultan Agung kawin dengan Dewi Ratu Kidul. Begitu juga Sultan dapat terbang ke kedewataan atau surga, dan bertemu dengan tokoh-tokoh dari dunia pewayangan, yakni Pandawa yang dipandang sebagai leluhur. Pergi ke Mekah hanya dalam beberapa menit dan sebagainya. Hal itu semuanya untuk menunjukkan bahwa beliau berkualitas raja, dewa, Khalifatullah. Biasanya babat memang diwarnai oleh hal-hal berbau mistik seperti itu. Babat nitik juga sebenarnya banyak berisi informasi kebudayaan-kebudayaan dan kesejaraan. Akan tetapi informasi kesejarahan yang terdapat dalam babat harus diuji betul-betul kebenarannya dengan cara membandingkan dengan sumber-sumber lain, sebab dalam babat banyak sekali hal-hal yang bersifat fiktif. Beberapa informasi yang dapat dipertimbangkan untuk dikaji lebih jauh sebagai data sejarah dan kebudayaan. Antaranya, tentang sifat seorang raja yang baik adalah pandai memikat para prajurit dengan penghasilan yang cukup dan tidak menyakiti hatinya, tidak membuat sakit hati rakyat, bijaksana, hati-hati, cepat dalam mengambil keputusan, pandai mendidik rakyat, selalu waspada terhadap tingkah laku rakyatnya, bertanggung jawab, berbudi halus dan luhur, taat beragama dan beribadah, sabar berdasarkan kearifan hukum, teguh pendirian, dapat mengelakkan segala godaan, dan menyebarluaskan agama. Sebagai seorang seniman, beliau menciptakan tari serimpi, menyempurnakan gamelan dengan menambah instrumen beduk dan saron ricikan, menciptakan gening andong-andong, madu brata, kodok ngorek, dan monggang, dan menciptakan wayang gedok dalam cerita siklus Panji. Sultan Agung naik tahta tahun 1617. Dalam catatan sejarah, Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613. Tetapi menurut Babak Nitik, baru tahun 1617 karena pada waktu Prabu Hayakrawati atau Raja Mataram II Mangkat Belitu tidak ada di tempat dan tidak diketahui sedang berada di mana. Oleh karena itu, diangkatlah adiknya yang bernama Pangeran Martopuro. Baru pada tahun 1617 beliau muncul. Pangeran Martopuro turun tahta, lalu pergi ke Begelen.
tidak lama mangkat dan dimakamkan di Bukit Selabagelen. Semasa pemerintahannya, beberapa kali diganti pejabat tinggi. Patih Tumenggung Mandaraka 1617 hingga 1623. Tumenggung Singaranu 1623 hingga 1645. Pengulu Wanatara 1617 hingga 1619. Pangeran Kepodang 1619 hingga 1620. Kiai Serang 1620 hingga 1622. Ahmad Kategan 1622 hingga 1645. Jaksa Juru Mayem Diti 1617 hingga 1623 dan Kiai Mas Sutamarta 1623 hingga 1645. Sultan Agung memugar makam Tembayan. Pada tahun 1620, Sultan Agung memugar pemakaman Tembayat, Kabupaten Klaten, di mana tempat makam Pangeran Padanaran yang telah mengajar ilmu Paramawidya kepada Sultan Agung dan menjadikan daerah Tembayat bebas pajak. Membangun pemakaman Imagiri, Sultan Agung membangun pemakaman untuk dirinya di Bukit Girilaya, sebelah utara timur Imagiri. Sewaktu pembangunan makam belum selesai, Pangeran Jumina atau pamannya meninggal di tempat itu dan dimakamkan di tempat itu juga. Kemudian Sultan Agung membangun pemakaman Imagiri seperti yang masih ada sampai sekarang. Sultan Agung tidak gagal menyerang Kompeni. Hasil utamanya adalah semangat juang yang terus berkobar. Keraton Sultan Agung di Kerto menjadi model. Sultan Agung setelah naik tahta memindahkan keratonnya ke Kerta, sebelah selatan Yogyakarta. Keraton itu bagus, tetapi tidak berpagar benteng, melainkan hanya berpagar gorden dari kain sutera. Karena Sultan merasa tidak perlu, tidak ada orang yang berani mengganggu keraton raja yang sakti itu. Kiranya keraton Kerto inilah yang menjadi model keraton Surakarta dan Yogyakarta yang masih ada hingga sekarang ini kecuali bentengnya. Serat Salokatama. Naskah Serat Salokatama dikarang oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV pada tahun 1799 Jawa atau 1870 Masehi. Serat Salokatama dikarang dalam bentuk tembang mijil. Seluruhnya ada 31 bait. Sudah pernah diterbitkan oleh Nurhib Kolab Jakarta 1953 dengan huruf Jawa. Saloka berarti perumpamaan atau cerita, sedang tama berarti utama atau baik. Salokatama berarti perumpamaan atau cerita yang utama atau yang baik. Hal ini terungkap pada bait terakhir dari tembang tersebut yang berbunyi Iti Panawungging Ruwiyadi, yang artinya telah selesai uraian cerita yang baik. Isi Serat Salokatama. Adapun intisari isi Serat Salokatama selengkapnya seperti pemaparan berikut ini. Yang dilihat oleh pengarang adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya dan selalu mengganggu pikirannya. Umumnya orang yang punya kemauan sering tidak mawas diri, berbuat tak terkendali, dan akhirnya mendapatkan nista. Orang muda suka menonjolkan dirinya agar orang lain takut dan menghargai. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu banyak yang menertawakan, membuat orang lain tidak senang dan musuhnya menjadi bersyukur karenanya. Tampaknya seperti seorang pemberani, tingkah lakunya dibuat-buat, sehingga tampak seperti orang jahil atau penjahat. Kelak mereka telah berhenti dari perbuatan itu. Orang tetap tidak percaya bahwa mereka orang baik-baik. Andai kata orang hidup itu 2 kali, tidak ada orang takut mati serta tak ada orang yang kecewa. Tetapi karena hidup hanya 1 kali, banyak yang kecewa hidupnya.
sehingga kadang-kadang ingin bunuh diri. Tetapi bunuh diri sebenarnya lebih sengsara. Makamnya tidak boleh dicampur dengan leluhur dan orang banyak. Orang yang membunuh orang dosanya amat besar, tetapi masih lebih besar dosa orang yang bunuh diri, sehingga nista melebihi matinya lutung atau kera. Membersihkan dosa tidak ada cara lain kecuali minta maaf kepada semua yang disakiti hatinya. Jika lebih tua dan lebih tinggi, berbaktilah. Jika lebih muda tetapi lebih tinggi, dengan salam takzim dan berbahasalah yang halus. Semuanya adalah usaha untuk menghilangkan kemarahan. Jika malu dengan berkata langsung, tulislah surat yang manis. Kemudian minta maaf dan bertobat kepada Tuhan. Juga jangan lupa menghormati leluhur agar tidak mendapatkan dosa daripadanya. Memang orang berbuat baik itu berat. Berbeda dengan orang yang akan berbuat jelek selalu lebih mudah. Umumnya orang di dunia ini, banyak yang tinggi maupun yang rendah martabatnya, tidak suka mengalah meskipun bukan berarti kalah yang sebenarnya. Dan lagi, pada umumnya orang jika dipuji dan didukung, pendapatnya akan suka hatinya serta jauh dari sakit hati. Umumnya orang yang tidak tahu akan berbudi baik jika ada sesuatu hal yang diceritakan keburuk dahulu. Sebabnya memang tidak sampai pemikirannya. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan agar terlaksana, kita harus berani rendah hati, minta pertolongan dan doa restu. Jika suatu ketika cita-cita kita gagal, jangan terkejut dan lalu menyalahkan dirinya sendiri sejadi-jadinya. Mohonlah petunjuk kepada Tuhan. Rasakan apa kekurangan kita, karena manusia ini semuanya kekasih Tuhan. Jika mempunyai cita-cita, mohonlah kepada Tuhan, pasti akan dikabulkan. Jika belum berhasil, barangkali memang belum waktunya. Ibaratnya buah durian muda, jika dipanjat sukar memetiknya, dan jika sudah dipetik tidak akan dimakan, padahal usahanya mati-matian. Lain halnya jika sedikit demi sedikit sabar menunggu, jika sudah waktunya akan jatuh sendiri, mudah memetiknya dan enak dimakan. Demikian juga orang yang mencari kemuliaan, jika terlalu dipaksakan kadang-kadang sampai kehabisan akal. Segala jalan ditempuh dan tidak segan-segan menggunakan cara yang tidak baik, misalnya dengan menggunakan magis. Jika berhasil, umumnya kurang baik, tidak tahan lama dan tidak lestari. Ini persamaannya seperti memetik durian muda tadi. Lain halnya dengan orang yang berusaha dengan jalan yang baik. Pada malam hari selalu memohon kepada Tuhan. Sehari-harinya tingkah lakunya baik, rajin, jujur, rendah hati, bicara manis, patuh pada atasan, cinta kepada sesama. Umumnya yang melaksanakan seperti itu sudah selayaknya jika yang ia cita-citakan berhasil. Hal itu anugerah nyata dari Tuhan. Kehidupan selamat tidak dirundung kesusahan dan kadang-kadang dapat menurun ke anak cucu. Ibarat ingin memetik buah durian yang masak di pohon. Tidak mempunyai cita-cita harus ada usahanya. Tidak cukup hanya dipikir saja. Tuhan tidak akan mengabulkan bagi yang tidak berusaha. Selanjutnya serat Darmawasito. Nenek moyang kita banyak memberikan ajaran-ajaran luhur yang tidak hanya diwariskan dalam tradisi lisan, seperti ungkapan dan dongeng, tetapi ada pula yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tembang mocopat. Ajaran-ajaran luhur tersebut pada zamannya banyak dikaji, dihayati, dan diamalkan sebagai pedoman hidup. Salah satu dari karya tulis yang dituangkan dalam bentuk tembang mocopat adalah Serat Darmawasito yang dikarang pada tahun 1878 Masehi oleh Mangkunegara IV. Serat Darmawasito terdiri dari 12 bait dan Danggulo, 10 pada Kinanti, dan 20 pada Mijil. Sebagai catatan, serat ini pernah diterbitkan dalam huruf Jawa oleh Nurhop Kelop, Jakarta, tahun 1953. Isi Serat Darmawasito.
Secara ringkas, isi serat Dharmawasito dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ajaran agar hidup sukses. Dalam serat Dharmawasito, apabila orang ingin hidup sukses, maka ia harus menikah sebagai sarana untuk melestarikan kehidupan, melaksanakan astagina, yaitu nut ing jaman kelakone, harus pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, rigen atau pandai bekerja dengan efektif dan efisien, gemi atau hemat, waro etung atau selalu penuh perhitungan dalam memanfaatkan penghasilannya untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, taberi tatanya atau rajin bertanya sehingga pengetahuannya selalu bertambah, nyegah kayun atau dapat mengendalikan diri sehingga tidak banyak berbuat kesalahan, dan nemen eng sedyo, bila mempunyai niat harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Jangan suka hutang sebab akan turun wibawanya. Jangan menjadi orang miskin sebab orang miskin akan banyak mengalami kesusahan dan kurang dihargai dalam pergaulan. Jangan malas bekerja agar dijauhkan dari kesusahan. Melaksanakan sikap-sikap utama yaitu luruh atau pandangan mata tidak liar dan hanya melihat yang seperlunya. Trapsila selalu bersikap sopan. Mardawa selalu ramah terhadap orang lain dan berbicara dengan lembah lembut. Manut merencaraning bangsa. Tindakan seharusnya selalu berwawasan kebangsaan dan tidak berdasarkan atas suku bangsanya sendiri. Andap asor, bersikap rendah hati, meneng, tidak banyak bicara atau mengobrol bualan. Prasaja, penampilan harus wajar dan tidak berlebih-lebihan. Tepas selera, memiliki tenggang rasa yang tinggi. Eling, selalu ingat akan baik buruk. Ingat kepada kedudukan, ingat kepada dirinya sebagai makhluk Tuhan. Dan ulat batin atau melakukan kegiatan pembinaan rohani agar mendapatkan jalan keutamaan. Dan melaksanakan catur upaya yaitu anirua kang beci, meniru hal-hal yang baik dan dijauhkan yang buruk. Nuruto nggau kang nyoto, percaya kepada kenyataan dan miliho kang pakole, memilih hal-hal yang tepat dan menguntungkan. Ajaran agar menjadi abdi negara yang baik. Untuk menjadi abdi negara yang baik, maka seseorang harus memiliki sifat-sifat seperti sregep atau rajin dan tidak membuat kecewa yang memberi tugas, pedal atau suka bekerja, tegen atau ulat bekerja dan telaten, sehingga membuat puas orang yang menyuruh, wekel atau bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan ngati-hati atau bekerja secara berhati-hati. Ajaran agar menjadi istri yang baik. Ajaran-ajaran dalam serat Dharmawasito untuk seseorang istri adalah agar menjadi seorang istri yang dihargai dan dicintai oleh suaminya. Maka ia harus nurut apa yang dikehendaki oleh suami, dilakukan dengan penuh kesabaran dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Condong atau kehendak suami harus didukung. Merawat apa kesukaannya dan tidak membicarakan kejelekannya di muka umum. Rekso atau menjaga segala milik suami dan tahu jumlah serta rinciannya. Nastiti, tahu asal muasal sebuah barang dan kegunaannya, serta dapat menggunakan dengan baik nafkah yang diberikan oleh suami. Nyimpan wadi atau pandai menyimpan rahasia suami dan keluarga. Agar dapat berhasil dalam hidup berumah tangga, seorang istri hendaknya bersikap berhati-hati dalam segala hal, mengenai sifat-sifat keluarga dan famili sehingga dapat menyesuaikan diri. Mengerti acara suami sehari-hari dan dapat membantu jika diperlukan. Jika memberi saran atau mengemukakan pendapat, harus mencari waktu yang tepat. Paham akan tugasnya sebagai seorang istri. Jangan menggunakan atau memanfaatkan barang-barang milik suami tanpa seisinya. Pandai merawat barang-barang milik suami, dan meskipun suami memberi keleluasan, tetapi tetap melakukan segala hal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Serat Makutorojo. Para cendekiawan pada zaman dahulu menyadari bahwa seorang pemimpin, mulai dari tataran yang terendah sampai yang tertinggi, harus memiliki kemampuan memimpin yang baik. Di antara para cendekiawan pada waktu itu yang memperhatikan masalah kepemimpinan ini adalah Pangeran Buminata dari Keraton Yogyakarta. Ia berhasil membuat kitab yang diberi judul Makutorojo untuk memberi tuntunan kepada para pemimpin, terutama raja, agar dapat menjadi pemimpin yang baik dan disenangi oleh rakyatnya. Isi serat. Secara ringkas, serat Makutorojo berisi tentang bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. Dalam serat ini, seseorang yang sedang memegang kendali kepemimpinan diibaratkan sebagai orang yang sedang mengendalikan kuda. Kuda, walaupun hanya seekor binatang, ternyata harus didekati dengan cara-cara tertentu agar dapat dengan mudah dinaiki dan dikendalikan. Oleh karena kekhasan sifat yang dimiliki oleh seekor kuda ini, maka Pangeran Buminata mengibaratkannya lagi dengan seorang gadis. Sulitnya membuka tali kekang kuda adalah sama dengan sulitnya mendekati seorang gadis. Untuk mendekati seorang gadis, tentunya diperlukan budi yang halus, kata-kata yang manis dan lembut agar mau menerima dengan senang hati. Apabila pendekatan dilakukan dengan cara kasar dan tergesa-gesa, maka kemungkinan besar si gadis akan menolak. Apabila hal ini diterapkan untuk menaklukkan seekor kuda, maka seseorang harus menggunakan akalnya dan harus memperhatikan saat yang tepat untuk mendekati kuda itu. Ia pun sebaliknya, menguasai hal ikhwal tentang piranti tali kekang yang digunakan sebagai sarana menaklukkan kuda. Dalam konteks ini, pengertian memahami tali kekang kuda bukanlah tali kekang yang sebenarnya, melainkan memahami segala permasalahan kuda, termasuk faktor dalam atau faktor kejiwaan dari kuda itu. Sebagai ilustrasi yang lebih konkret, dalam serat Makutorojo juga dikemukakan cara-cara mengatasi kebinalan seekor kuda secara bijaksana yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Syekh Janah Katib. Pangeran Mangkubumi menggunakan cara yang disebut Anyana Mandra. Dengan cara ini, si penunggang kuda selain harus waspada dan berhati-hati, juga dituntut untuk bersikap luwes. Luwes dalam pengertian ini ialah menuruti kehendak kuda. Jika kuda meronta, si penunggang kuda hendaknya bersikap bijaksana sehingga kuda tunduk secara perlahan-lahan dan mengikuti segala perintah si penunggang. Sedangkan Syekh Janah Katib menggunakan cara yang disebut Anyana Sanga. Cara yang digunakan oleh Syekh Katib ini lebih mengarah ke jalan makrifat. Dalam serat Makutorojo juga dikisahkan cerita tentang Mas Katib Anom yang menerapkan ajaran mengendalikan kuda secara arif, luwes, dan lemah lembut untuk memecahkan masalah kerajaan. Waktu itu, pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono, terjadi suatu peristiwa yang berkaitan dengan Kiai Cebolek atau Kiai Haji Ahmad Muntamangkin. Kiai Cebolek dianggap telah salah menafsirkan inti dari cerita Bima Suci yang mengakibatkan keresahan di kalangan ulama kerajaan. Mereka, para ulama, kemudian melaporkan hal ini kepada Raden Demang Urawan, seorang punggawa keraton. Dan sebagai seorang bawahan, Raden Demang Urawan lalu meneruskan laporan itu kepada raja. Menanggapi laporan itu, raja memutuskan bahwa Kiai Cebolek tidak bersalah. Ia hanya dianggap salah menafsirkan makna tamsil dalam cerita Bima Suci. Keputusan raja yang menganggap Kiai Cebolek tidak bersalah itu mendapat sanggahan dari seorang ulama kudus, yakni Mas Ketip Anom. Sanggahan ulama itu sempat sejenak menggegerkan istana. Namun,
Mas Ketip Anom menjelaskan bahwa keberaniannya menyanggah keputusan raja adalah semata dilakukan demi kewibawaan raja sendiri. Sebagai jalan keluar mengatasi permasalahan ini, Mas Ketip Anom mengusulkan agar Kiai Cebolek atau Kiai Haji Ahmad Muntamangkin tidak dihukum secara fisik, melainkan diberi kesempatan untuk mengubah sikapnya. Menurut Mas Ketip Anom, hukuman fisik tidak ada gunanya, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi halayak umum. Sebagai contoh, dikemukakan pemberi hukuman kepada Syah Siti Jenar hukuman pancung, Pangeran Panggung dipajang atau dibakar, dan terhadap Kiai Among Raga dibuang ke laut. Semuanya itu ternyata tidak bermanfaat karena yang dihukum hanya fisik, sedangkan ideologi yang dianut tetap lestari. Tampak di sini bahwa Mas Ketip Anom dengan bijaksana telah menerapkan ajaran mengendalikan kuda secara arif, luwes, dan lemah lembut. Babat Caringan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga para leluhur memperoleh keselamatan dan anugerah, dan semoga kami pantas untuk mengemban segala warisannya. Sarasila Caringin. Ini adalah trah dan sarasilah para leluhur di kawasan Caringin yang sejarahnya telah mewarnai corak hidup kehidupan di tempat ini, dan kehadirannya dirasakan melalui pengucapan nama penuh hormat serta diketahui melalui segala petilasan peninggalan mereka. Berbagai tokoh dan nama keturunan telah hadir di Caringin, baik ulama maupun prajurit, orang saleh maupun jawara dari Trah Kalijaga dan Ngampel Denta, juga dari Darah Agung Siliwangi, dan tidak ketinggalan pula para pahlawan perkasa dari Mataram, disertai dengan banyaknya para tokoh dari wetan lainnya. Mereka semua telah meninggalkan jejak di bumi Caringin, yaitu jejak dan tapak yang pantas dipelihara dan diikuti. Demikianlah kini akan diuraikan secara rapi berurutan para nenek moyang yang dahulu telah membuat sejarah di kecamatan ini. Dari Trah Kalijaga, datanglah Eyang Sapu Jagat, yaitu Kiai Langlang Buana, yang menikah dengan Setiadiningsi atau Hadityaningsi, yaitu putri di petilasan Cilengsi disebut Kembang Cempaka Putih, dan pada petilasan Babakan diberi gelar Dewi Kembang Kuning. Maka kedua suami istri inilah yang telah menurunkan Kiai Elang Bangalan yang telah datang dan seterusnya menetap di daerah Lemah Duhur. Kemudian daripada itu, Elang Bangalan pun menurunkan 4 orang anak, yang tertua adalah Arya Sancang di Garut, Pamengkepuk, diikuti Eyang Bedigul Jaya Pancawati, Ayah Ursi Pancawati, dan Eyang Ragil Pancawati. Maka ketiga anak yang lebih muda itu turut menjadi cikal bakal Caringin serta meninggalkan kenangan di pasir keramat yang diluhurkan. Anak tertua Eyang Badigul Jaya adalah Ayah Iming, yaitu Kiai Haji Sulaiman yang makamnya masih dapat ditemukan di Kebun Tajur. Yang keduanya dinamakan Umaena, yaitu istri Eyang Ranggawulung atau Rangga Agung, maka suaminya itulah yang menjadi leluhur di Cimande. Tari Kolot anak yang ketiga dinamakan Romiah yang dinikahi oleh Eyang Buyut Umang, yaitu sebagaimana ia disebut di Caringin. Karena di Cinaraga ia disebut Aki Degle, adapun Eyang Buyut Umang itu adalah putra Kastiwa, cucu Ki Kastiwa, Cicit Suwita, dan turunan pahlawan Jaka Sembung, yaitu suami Roijah gelar Bajing Ireng. Sedangkan Eyang Buyut Umang telah menurunkan 2 orang anak, yaitu Aki Embing yang dipusarkan di Makam Gede Titogoh dan Aki yang dipusarkan di Copopokol Hilir, Pasir Muncang. Selanjutnya, anak keempat Badigul Jaya adalah Samsiah yang menikah dengan Aki Kartijan, dan anak kelima adalah Amsiah yang menikah dengan Bayu Reksa yang disebut dengan Reksa Buana, yaitu putra Radyaksa cucu Jayaningrat dari Mataram. Ialah pahlawan perkasa yang petilasannya terdapat di
Tanjakan Ciherang maka Bayu Reksa dan Amsia menurunkan Ki Rangga Gading dan Ki Kumpi yang kedua-duanya dimakamkan di kawasan Cigintung Caringin. Akhirnya anak kelima Aki Badigul Jaya adalah Ibu Esa yang menikah dengan Aki Bangala, yaitu putra Aki Jepra atau Ki Kartaran dan cucu Aki Kahir, tokoh dunia persilatan. Selanjutnya dari Raden Rahmatullah Sunan Ngampel Denta diturunkan Ki Karmagada yang menurunkan Ki Karmajaya, yaitu ayahanda Ki Kartawirya yang berasal dari Campang Surade dan telah datang ke Lemah Duhur untuk menetap di Lego Antrem. Adapun Ki Kartawirya disebut pula Haji Akbar. Ia menurunkan Marunda dan Marunda menurunkan Murtani, dan seterusnya Murtani menurunkan Pitung, jago silat dari Rawa Belong. Diriwayatkan pula bahwa Ki Kartawirya memiliki istri bernama Nyi Antrem yang namanya telah diabadikan dalam nama Lego Antrem Sasaka Kami. Maka Nyi Antrem itu pun berasal dari satu keturunan dengan suaminya, sebab leluhurnya yaitu Syekh Jafaruddin juga berasal dari Trah Ngampel. Denta Syekh Jafaruddin menurunkan Ki Kertaji dan Ki Kertaji menurunkan Aji Tapak Ireng. Selanjutnya Aji Tapak Ireng menurunkan 5 orang anak. Pertama adalah Aji Wisa Ireng yang juga disebut Haji Aleman, kedua Aji Wisa Kuning, ketiga Mbah Ambani, keempat Ki Anom, dan kelima Ibu Ucu yang diperistri oleh Ayah Haji Abdul Somad. Leluhur di Cimande, Tarikolot keluarga dan turunan inilah yang menjadi asal-usul masyarakat di Curug Dengdeng. Maka dari Haji Wisa Irenglah Ibu Antrem diturunkan ke dunia, yaitu Ibu Antrem yang telah dipusarakan di kawasan Legok Antrem. Adapun Ki Karmagada juga menurunkan anak lelaki adik Ki Karmajaya yang kemudian menurunkan Ki Jaka Kadir, yaitu tokoh yang dipusarakan di Lewung Kimaun yang terletak di atas Legok Antrem. Seterusnya Ki Jaka Kadir menurunkan Ki Jaka Bledek, leluhur Kampung Bendungan di Kampung Tajur. Demikianlah itu tentang para leluhur dan pendahulu, yaitu mereka semua yang berasal dari Trah Ngampel Denta. Seterusnya sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang mengerti sejarah, mengalir pula darah leluhur Siliwangi pada diri para leluhur di Caringin, mewarnai jalan kehidupan masyarakat dan memancarkan kesejatian para pembangkitkan, kesucian sikap dan menaikkan kebijakan laku. Maka inilah keluarga para Jawara yang menghubungkan Siliwangi dan Caringin, menghubungkan masa lalu dan masa kini serta mengarahkan masa depan. Sang Ratu Jaya Dewata Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Ratu Subangka Rancang dan menurunkan 3 orang anak, yaitu 2 orang lelaki dan 1 wanita. Anak tertua adalah Pangeran Arya Santang. Panembahan Cakrabuana. Anak yang kedua adalah Nyi Rara Santang, Ibunda Syarif Hidayatullah, dan anak yang ketiga adalah Kian Santang atau Prabu Sagara atau Sunan Rahmat Suci di Gunung Godok yang disebut Syekh Keruncung Putih di Cibadak, Pengasahan. Maka ia itulah leluhur seorang tokoh bernama Elang Sutawinata. Adapun Elang Sutawinata yang disebut di atas menurunkan 7 orang anak. Anak pertama adalah Jaka Sembung yang menikah dengan Roija, gelar Bejingireng. Kedua adalah Jaya Perkosa yang menjadi patih Prabu Gausan Ulun di Sumedang. Larang seorang istrinya bernama Mulantri dan salah seorang anaknya pernah hadir di Caringin, yaitu disebut Aki Palasara, disebut Aki Kabayan, disebut Ki Jembrong, dan memiliki petilasan di Kebon Tajur di atas Legok Antrem, lalu di Legok Jembrong, dan juga memiliki petilasan di Legok Batang di kawasan Citaman di Desa Tangkil. Selanjutnya anak ketiga Elang Sutawinata adalah Aki Kahir yang nama-nama dan petilasan-petilasannya
akan diuraikan di bawah. Anak keempat adalah Eyang Ranggawulung, leluhur di Tarikolot. Anak kelima Aki Dato di Banjarjati dan Pondok Pinang adalah anak keenam. Syah Sake di Petilasan di Citerep, dan anak ketujuh Pangeran Papak yang menikah dengan Sawiwuni, putri Ki Hambali. 9 nama dan 9 petilasan dimiliki ketiga anak Elang Sutawinata, Aki Kahir di Bogor Tanah Sareal, Syekh Majagung di Cirebon, Pangeran Caya Sakti di Batu Tulis, Gentar Bumi di Pelabuhan Ratu, Aki Ener di Pangasahan, Cikidang, Cipetir, dan Eyang Kertasinga Wirasinga di Tarikolot. Aki Dalem Macan di Citerep, Eyang Pasarean di Cidahu, Cibening, Cimbea, dan yang kesembilan dan terakhir adalah Ki Combrong di Cirebon. Maka Aki Kahir menurunkan anak lelaki bernama Ki Kartaran yang berganti sebutan menjadi Ki Jepra sekembalinya dari pertempuran di Tegal. Ia dipusarakan pada 2 petilasan di 2 tempat, sebuah di Kebun Raya Bogor dan sebuah lagi berupa makam putih di Cimande Hilir. Ia menurunkan 4 orang anak, seorang lelaki dan 3 orang wanita. Yang tertua adalah Aki Bangala yang menikah dengan Uwa Asah, yang kedua adalah Dini Sarinem di Ciherang Limus Nunggal, disebut Sri Asi di Cirebon, dan Nini Sarem di Cilengsi. Suaminya adalah Kiai Aji Wijaya dari Pelaret Purwakarta. Dan ketiga adalah Nini Sayem di Ciherang Limus Nunggal yang menikah dengan Ki Puspa dari Cirebon, yaitu tokoh yang dihubungkan dengan kuda Puspagati dari Petilasan Pasir Kuda di Lemah Duhur. Dan yang keempat adalah Nini Sarimpen di Garut, yaitu istri Banaspati, seorang Panglima Panembahan Sabakingkin dari Banten. Selanjutnya dikisahkan pula bahwa Ranggawulung, anak keempat Elang Sutawinata, menurunkan 5 orang anak yang masing-masing disebut sebagai berikut: Aki Kondang, Aki Buyut, Aki Anom, Aki Suma, dan Aki Aceh. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Eyang Ranggawulung memasuki Caringin, ia diiringi oleh Ajengan, Kuningan, dan Ki Age yang keduanya dimakamkan di Kebun Tajur di sebelah atas Lego Antrem. Kemudian daripada itu, berniatlah kami kini untuk mengurutkan garis keturunan Arifin, yaitu seorang rekan pengawas di Bina Kertajaga Siliwangi. Anom baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibundanya. Para leluhur dari pihak ibunya adalah sebagai berikut: Elang Sutawinata menurunkan Ranggawulung, yang menurunkan Ki Aceh, yang kemudian menurunkan Ayah Haji Abdul Somad, yang kemudian menurunkan Haji Ajit, yang menurunkan Hajah Quraisy, istri Ki Lurah Uji, yang menurunkan Ibu Enen, anak angkat Haji Atap, istri Bapak Ubah Subandi. Sedangkan para leluhur dari pihak ayahnya adalah sebagai berikut: Elang Sutawinata menurunkan Aki Kahir, yang menurunkan Ki Jepra, dan kemudian menurunkan Nini Sayem di Limus. Selanjutnya Nini Sayem menurunkan Ki Rasiun, yang menurunkan Ki Sarian, yang menurunkan Ki Jayan, dan Ki Jayan seterusnya Ki Jaiin menurunkan Ki Haji Muat, yang menurunkan Ki Kaiji Haji Akmali, yang dahulu memiliki Legok Antrem dan juga mendirikan Persatuan Pencaksilat Hibar Karuhun. Maka Haji Akmali itu dahululah yang membawa pengaruh Tarikolot ke sekitar desa Cikalang, dan dia adalah ayah Ki Haji Barnas, Bapak Ubah Subandi, dan adik-adiknya. Selanjutnya dari Cikalang di desa Caringin, kami mengalihkan uraian ke pemakaman tua di desa Cinaraga yang terletak di bawah pohon rindang. Disitulah disemayamkan Mbah Dalem Cinaraga. Dan Mbah Dalem Asihan, istrinya seorang meriwayatkan kepada kami tentang Mbah Dalem yang dikatakan berasal dari Jawa Timur dan disebut dengan nama Eyang Adegdaha. Tetapi seseorang lainnya mengisahkan silsilah Mbah Dalem sebagai berikut: dari Trabrawijaya,
Melalui Trakalicaka diturunkan Raden Tresna yang disebut juga Pandewulung. Dari Kudus ia menurunkan Syekh Japaruddin. Dari Mataram yang menurunkan Syekh Abdul Muhi. Dari Pamijahan yang selanjutnya menurunkan Syekh Muhammad Abdul Sobirin, yaitu Badalem Cinagara dan masyarakat di Dukuh Kawung. Demikianlah itu Sarasila Caringin sebagaimana telah diuraikan oleh Ki Jumantra dari Cikodok. Yang sangat tekun mendalami sejarah sekarang diurutkan pula nama-nama tempat dan desa tempat para karuhun dipusarakan dalam damai. Di Lemah Duhur dan Pancawati, Eyang Kertasinga, Kisarian, dan Kirasiun ditarik kolot. Eyang Ranggawulung dan putra-putranya beserta Ayah Haji Abdul Somad ditarik kolot. Eyang Badigul Jaya, Ayah Ursi dan Eyang Ragil Pancawati. Eyang Rasiem di Legok Mahmud. Aki Anyar dan Nini Siti Mastia di Tanjakan Saoda. Pangeran Jayakarta, Putra Wijayakrama yang memiliki petilasan di Pulau Gadung berputra Eyang Sagiri yang petilasannya terdapat di Bojongkaton. Eyang Bangalan di Cikodok, Kampung Legok. Ki Jaka Kadir dan Ki Jaka Bledek di Legok Antrem. Nyi Antrem dan Ki Kertawijaya di Legok Jambrong. Ajenengan Kuningan, Haji Sulaiman Ayah Iming, Uwak Esah anak Badigul Jaya, Aki Age, Setiawati, Kusumah dari Mataram dan Ki Jambrong, anak Jaya Perkosa, semuanya di Kebun Tanjur. Cimahi Jaya, tidak ada yang tercatat telah dipusarakan di tempat ini. Di Pancawati, Aki Ariam dan Ki Suwita di Legok Nyenang. Di Cihireng Pondok, Nini Amsia di tengah kawasan desa. Haji Abdul Kohar, Mbah Ageng di perbatasan Ciawi. Nini Sarinem di Belitung Cikerete. Hadi Kusuma, Putra Tubagus Kelondong di Cibolang. Di Muara Jaya, Batara Kresna. Aki Arya Kusuma di Rawayan. Adipati Wira Sembada di Kampung Nyenang. Dan Mbah Muhi di Pasir Muncang. Aki Wirakerta dari Kuningan. Nini Antri, Putri Ki Anyar. Cucu Syekh Asnawi di Cipopokol Girang. Aki Aliun di Cipopokol Hilir. Surya Diningrat, cucu Syekh Malik Ibrahim di Ciburial. Di Cinagara, Raden Surya Pandang di Kampung Curug Kalong. Badalem Cinagara dan Badalem Asihan di Dukuh Kawung. Di Tangkil, Aki Dengkel, Haji Muhid, dan Nijabon, istri Surya Diningrat di Kampung Loci. Nini Rasa dan Ki Jambrong di Legok Botong, juga disebut Aki Palasara. Ucapkanlah asma yang maha agung di Pasir Keramat. Kagumilah alam pada batu besar di Pancawati. Hormatilah peninggalan yang sangat tua di Pasir Kuda. Bersemadilah pada goa dengan air terjun di jurang Citaman. Pergilah menapak tilas kelima tempat Siliwangi di sepanjang Cisalada hingga ke Curug Merot. Pelajarilah warisan Cimande pada guru yang rendah hati. Kunjungilah bumi Kawastu untuk merundingkan perjuangan. Datanglah ke Legok Antrem untuk mempererat persaudaraan dan dengarkanlah dengan teliti isi kisah Babat Caringin, yaitu Caringin Kurung dari masa lalu dan Caringin Kurung dari masa yang akan datang. Kemudian dengan tekad membaca dan semangat membantu negara bersama-sama mengucapkan Manggala, sebagaimana telah disusun di Sasaka Antrem. Keretajaga bumi Kawastu, Mugi Rahayu di Lego Antrem, Mugi Jaya di Tegalaga, menjangkeun teras hibah karuhun. Semoga semua rela menata dengan jujur. Semoga memperoleh harta rohani dalam bencana budi pekerti dan mendatangkan ketentraman yang mendatangkan kesejahteraan. Inilah riwayat Babat Caringin, babat yang telah disampaikan dari yang tua kepada yang muda. Dari ketinggian di Sasaka Jati Pasir Keramat, memandang ke bumi Pakuan, memohon dan memperoleh terang batin. Surya Padang Caang Narawangan.
menghargai dengan hormat Bukit Baduga di Racamaya, menyaksikan dengan kagum mandala keratuan di batu tulis, melayangkan pikiran ke Watu Gigilang yang kini terletak di negeri Banten, meneliti perjalanan sejarah di dataran yang berada di antara kedua gunung. Di sini pernah terjadi gejolak dan gemuruh peperangan ketika terdengar kabar berlangsungnya perang antara Pajajaran dan Banten. Juga ketika kemudian tentara Banten melewati daerah menuju Cikundul untuk menyerbu. Begitu pula para prajurit, perwira, dan tokoh-tokoh persilatan yang turut mengalami api perubahan zaman dan bergantinya masa. Seterusnya menanamkan ciri dan corak keperkasaan. Ketika bermukim di Caringin, membanggakan keberanian dan kejantanan di samping ketakwaan dan kesalahan, yaitu semangat keprajuritan sebagaimana terkandung dalam susmita kata. Ratusan tahun yang lalu, berdiri sebuah tangsi tentara Mataram, yaitu di tempat yang sekarang disebut Pasar Caringin, yaitu pada jalan yang menuju ke Maseng, Pasir Bogor, lalu Cihideng, dan Kota Bogor jauh sebelum jalan mulai menanjak dan berbelok-belok. Disitulah bersemayam Tumenggung Wiranegara, pemimpin pasukan dari Wetan yang gagah perkasa, yang sedang berusaha keras menahan pengaruh dari kota di utara sebagai perwira Mataram, dan sebagai kusuma bangsa, sebagai tokoh perjuangan yang tak lelah berkarya. Kapan dan bagaimana para perwira Mataram tiba? Tentunya ditanyakan peristiwanya oleh banyak orang, walaupun benar dan tidaknya itu masih sulit ditentukan. Tetapi beberapa bukti menunjukkan sebagaimana kemungkinannya. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.